Nama saya Fitriani Tuangadil dari kelas A121 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mata kuliah Hukum Pidana. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai macam-macam sumber hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perintah dan larangan masyarakat dalam kegiatannya sebagai warga negara yang dibuat oleh lembaga berwenang serta memiliki hukum sanksi kuat bagi siapapun yang melanggarnya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Aturan-aturan dalam hukum pidana ditetapkan berdasarkan beberapa sumber. Sumber yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Undang-Undang di luar KUHP, dan Hukum Adat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat dengan KUHP di dalam bahasa Belanda disebut dengan Wetboek van Strafrecht, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. KUHP juga merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai afal pidana secara material di Indonesia. KUHP sekarang yang berlaku di Indonesia yaitu KUHP yang berasal dari kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Pengesahan KUHP dilakukan melalui Stadsblad tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië menjadi Wetboek van Strafrecht atau WVS yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun KUHP telah diberlakukan secara nasional, tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP nasional yang baru. Sebenarnya sudah beberapa kali ada usaha perbaikan KUHP dengan pembuatan rancangan KUHP. Rancangan tersebut antara lain yang pertama, konsep rancangan buku yang pertama KUHP tahun 1968. Yang kedua, konsep rancangan buku pertama KUHP tahun 1971. Yang ketiga yaitu konsep Tim Haris, Basarudin, dan Situmorang tahun 1981. Yang keempat, konsep RKUHP tahun 1981 sampai 1982 yang diketuai oleh Profesor Sudarto. Yang kelima, konsep RKUHP tahun 1982 sampai 1983. Yang keenam, konsep RKUHP tahun 1982 sampai 1983 yang mengalami perbaikan. Yang ketujuh, konsep RKUHP tahun 1982 sampai 1983 yang merupakan hasil penyempurnaan tim sampai 27 April tahun 1987 dan disempurnakan lagi sampai pada November 1987. Dan yang paling terakhir yaitu konsep RKUHP tahun 1991 sampai 1992 yang diketuai oleh Profesor Marjono Reksodipturo. Adapun isi dari KUHP disusun dalam 3 buku, antara lain buku pertama tentang aturan umum dari pasal 1 sampai pasal 103, buku kedua tentang kejahatan pasal 104 sampai pasal 488, buku ketiga tentang pelanggaran dari pasal 489 sampai 569. Ini mengenai undang-undang di luar KUHP. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum. Oleh sebab itu, fungsi hukum secara umum untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan fungsi hukum yang secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang merugikan dengan sanksi berupa pidana. Hal yang menjadi latar belakang pengaturan tindak pidana khusus adalah suatu hal yang nyata dan perkembangan kriminalitas dalam masyarakat
Oleh karena itu, Undang-Undang Tindak Pidana Khusus atau Undang-Undang di luar KUHP ini menjadi salah satu sumber hukum pidana. Perundang-undangan yang bersifat khusus diantaranya seperti pidana ekonomi, pidana subversi, pidana korupsi, pidana imigrasi, dan pidana terorisme. Selanjutnya mengenai hukum adat. Hukum adat adalah suatu hukum asli dari bangsa Indonesia. Hukum adat tidak akan bisa mati terhapus oleh waktu. Sedangkan hukum positif adalah hukum yang saat ini berlaku atau hukum yang sekarang. Dalam penerapannya, hukum adat selalu menjadi sumber hukum bagi hukum positif di Indonesia. Hukum adat dapat menjadi sumber hukum positif dalam arti hukum pidana adat menjadi dasar hukum pemeriksaan di pengadilan dan juga sebagai sumber hukum pidana negatif yaitu ketentuan-ketentuan hukum adat dapat menjadi alasan pembenar, alasan memperingan pidana atau memperberat pidana. Sanksi adat dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama dalam memeriksa dan mengadili perbuatan oleh hakim yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur perintah dan larangan masyarakat dalam kegiatannya sebagai warga negara yang dibuat oleh lembaga berwenang, serta memiliki hukum sanksi kuat bagi siapapun yang melanggarnya. Yang menjadi sumber hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Undang-Undang di luar KUHP, dan hukum adat. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi sumber-sumber hukum pidana. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Hai semuanya, kalian baru tamat dari SMA atau SMK? Bingung mau nyari tempat kuliah di mana? Kalau teman-teman masih bingung, saya ingin merekomendasikan salah satu kampus, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia yang berada di Manado. Kampus ini menyediakan 6 fakultas, diantaranya adalah Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Bagi calon mahasiswa yang tertarik masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, silahkan cek informasi mahasiswa baru di laman PMB di bawah ini.